Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara kita umat Kristiani. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua boleh berada di dalam majelis saling yang mubarak ini. Semoga kita yang boleh berada di tempat ini, apakah kita yang beragama Islam ataukah kita yang beragama Kristen, semoga kita nanti kalau pulang mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam membedah sebuah misteri ilahi untuk mengungkap sebuah kebenaran yang hakiki tentang permasalahan misteri keilahian Yesus dari abad ke abad, memang terus menjadi perseteruan, menjadi sebuah tokoh yang kontroversial. Bagi umat Kristen, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan itu adalah harga mati, dan itu sudah tidak bisa lagi ditawar-menawar. Seperti tadi yang disampaikan oleh beliau sebagai ketua dari Paguyuban Amin oleh Gus Susan, itu sebagai satu sinyal sebuah pendirian umat Kristen yang tidak bisa digoyah sama sekali, bahwa Yesus sampai kapanpun, sampai akhir hayat pun, Yesus itu tetap Tuhan. Itu bagi umat Kristen. Pandangan bagi saudara-saudara kita Muslim tetap menganggap bahwa Yesus atau Isa ibnu Maria itu tidak lebih dari Nabi dan Rasul Allah, dan itu juga merupakan harga mati. Karena mungkin prinsip dari saudara-saudara kita di Islam, tak akan mungkin sesosok Nabi levelnya akan naik ke atas menjadi Tuhan. Jadi sampai kapanpun saudara kita di Islam tetap akan mempunyai komitmen pendirian yang begitu tegas bahwa Yesus atau Isa alaihissalam itu sendiri adalah Nabi dan Rasul Allah. Pada pagi hari ini kita semua yang boleh duduk, boleh mendengar, mungkin kita nanti akan bisa merasakan bagaimana nanti para pembicara-pembicara kita, baik perwakilan dari saudara-saudara kita di Kristen maupun di Islam, memang kalau mempertemukan sebuah dialog tentang masalah keilahian Yesus, itu memang gak akan ketemu titik temunya sebenarnya. Namun ada satu tujuan, misi dan visi yang tersendiri, ya, supaya nanti saya meminta kepada saudara-saudara kita di Kristen dapat menyampaikan secara jernih, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ali, ya, disampaikan secara jernih agar umat Islam ini tahu kenapa umat Kristen tetap punya pendirian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi nanti tolong disampaikan secara jernih, dan nanti kita sebagai umat Islam dapat mempertimbangkan, merenungkan apa yang nanti disampaikan oleh saudara-saudara kita di Kristen. Demikian juga umat Kristen, sekiranya nanti dari saudara-saudara kita para pembicara di Islam dapat menyampaikan satu prinsipnya bahwa Yesus itu tidak lebih dari Nabi dan Rasul Allah, itu nanti akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi umat Kristen. Mengapa umat Islam sampai detik hari ini juga tidak mau merubah pola berpikirnya sesosok Yesus dari Nabi menjadi Tuhan? Maka pada dialog program pada pagi hari ini kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya dialog sepanjang hari ini nanti betul-betul bermanfaat, berfaedah, dan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita akan sedikit memperkenalkan beberapa pembicara kita yang sudah duduk di depan. Kita akan perkenalkan dulu pembicara kita dari Kristen, ya, yang satu Bapak Winarto STH, Sekolah Teologi dari Jember. Monggo Bapak bisa berdiri. Ini orangnya masih ganteng, masih muda, ya. Beliau dari Jember ya, Pak Winarto ya. Kita harus Bapak Winarto. Yang kedua yaitu pembicara kita dari Kristen, seorang mahasiswa dari STT Betani Surabaya,
yaitu Saudara Gracia. Monggo Mas Gracia bisa berdiri, kita beri aplaus kepada beliau. Dan kita akan melihat kembali bagaimana saudara-saudara kita di Muslim, para pembicara kita sudah mengenal dan merupakan tokoh yang sudah lama bergelut di dalam dialog dalam setiap perjalanan. Mungkin ini sudah yang ke-6 kalinya dialog diadakan pada hari ini untuk yang ke-6 kalinya ya. Cuma kalau bergabung dengan Pak Gilipan Amin mungkin untuk yang pertama kalinya. Tapi perlu diketahui dialog ini sudah yang ke-6 kalinya. Alhamdulillah dari dialog pertama hingga sampai dialog yang kelima tidak pernah terjadi sesuatu yang diduga-duga di luar praduga orang. Semua berjalan dengan damai dan aman ya. Kami perkenalkan beliau yaitu Bapak Ustadz Mas'ud. Beliau adalah pakar dari kristologi yang sudah sering kita bina dan sering kita kenal baik melalui penulisan buku-buku beliau maupun dalam setiap program acara beliau. Monggo Ustadz dapat berdiri supaya umat Kristen tahu. Monggo Ustadz. Ya ini beliau Ustadz Mas'ud. Untuk yang kedua mungkin saya juga baru tahu ini Bapak Ustadz Ahmad Fadil Taslim. Monggo Bapak supaya dapat berdiri supaya umat Kristen juga tahu. Ya terima kasih. Inilah pembicaraan yang akan berbicara langsung kepada kita. Kita akan mendengar dengan baik apa yang menjadi komitmen, apa yang menjadi visi-visi, apa yang menjadi prinsip bagi setiap pembicara ini untuk mempertahankan tentang keilahian Yesus, untuk mempertahankan tentang perasulan Yesus. Kita akan memberikan waktu pertama kali kepada saudara kita di Kristen. Kami minta kepada Bapak Winarto untuk memulai berbicara selama 15 menit. Jadi waktu yang Bapak pakai 15 menit dimulai dari sekarang. Monggo Bapak. Terima kasih. Izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum dan Shalom Alaikum. Salam sejahtera bagi saudara semua di tempat ini. Saya sangat berbahagia sekali bisa ada di tengah-tengah saudara semua untuk berbicara tentang satu tema yang sebenarnya tidak asing. Tema tentang ketuhanan Yesus itu sering menjadi tema pokok, tema teologis dalam perjumpaan Islam Kristen. Hampir ketika umat Kristen berdiskusi, berdialog dengan umat Islam, yang dibicarakan selalu tentang ketuhanan Yesus, ya kan? Ketuhanan Yesus, tentang penyaliban Yesus, tentang penebusan dosa. Nah, karena itu tema pada pagi hari ini membedah, mengungkap kebenaran yang hakiki Yesus Tuhan atau bukan. Meskipun harus dipertanyakan kata Tuhan di sini dalam makna divine, keilahian Yesus, atau dalam makna lordship, ketuhanan Yesus yang berakar dari pengharapan mesianik di dalam perjanjian lama. Iman Kristen itu berakar dari perjanjian lama. Tadi sudah sempat disinggung oleh Saudara Menahem Ali bahwa Kristen tidak bisa dilepaskan dari agama Yahudi. Karena seluruh penggenapan, seluruh ajaran iman Kristen harus dinilai, diukur dari perjanjian lama. Bagaimana perjanjian lama berbicara tentang Sang Mesias kita? Di dalam Islam, Yesus dipahami sebagai Al-Masih, ya kan? Di dalam surat Al-Imran ayat 45 di sana dikatakan bahwa Yesus adalah Al-Masih. Meskipun Quran tidak menjelaskan lebih jauh tentang makna dari kata Al-Masih, tetapi fakta bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu tidak diingkari. Dan sekarang pertanyaan kita, bagaimana pengharapan mesianik dalam perjanjian lama tentang Yesus, tentang Mesias yang dijanjikan? Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, NRP and hologos, kai hologos and proston theo, kai theos and hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Apa makna sebutan Yesus itu firman Allah? Terutama bila ditinjau dari pengharapan mesianik dalam agama Yahudi.
Dalam Markus 12, Yesus pernah ditanya, apakah hukum yang terutama, mitzvah harison? Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah wahai orang Israel, Shema Israel, tadi sudah dikutip oleh saudara Ali, bahwa Tuhan Yahweh, Hashem itu esa, Tuhan itu ilah kita. Begitu juga ketika Rasul Paulus yang sering dianggap pencipta doktrin tentang Tritunggal, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus pasal 8 ayat yang keempat, Rasul Paulus berkata, kalau Anda membaca dalam terjemahan bahasa Arab, wa la ilaha illallahul ahad, karena bagi kita tidak ada ilah yang lain kecuali Allah yang esa. Ternyata Paulus juga menekankan tentang keesaan Allah. Lalu apa maknanya Yesus disebut Tuhan? Nah, ini kembali lagi di dalam pengharapan mesianik orang Yahudi. Karena kalau kita bicara tentang ketuhanan Yesus, itu tidak bisa dilepaskan dari Tritunggal, ya kan? Tentang ketritunggalan Allah. Apa maknanya? Tantangan yang dihadapi oleh para rasul, tantangan yang dihadapi oleh Yesus itu berbeda dari tantangan yang dihadapi oleh gereja generasi kedua, ketiga, dan keempat. Dalam Judaisme, Allah itu dikenal dalam karya, dalam fungsi. Akulah Tuhan yang membawa engkau, membebaskan engkau dari rumah perbudakan di tanah Mesir. Itu cukup bagi mereka. Tuhan dikenal dalam karyanya di sepanjang sejarah umatnya. Nah, tetapi ketika abad kedua, abad ketiga, gereja menghadapi tantangan masuknya ajaran-ajaran filsafat Yunani tentang hakikat, tentang ontologis. Karena orang Yunani dan orang Ibrani sedikit berbeda. Orang Ibrani itu lebih senang mengalami Tuhan, bagaimana Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Tetapi orang Yunani lebih suka memikirkan tentang Tuhan. Apa sih hakikat Tuhan itu? Bagaimana susunannya misalnya? Bagaimana hubungan kalau dikatakan Yesus itu adalah firman Allah dengan Sang Bapa? Sang Bapa itu sebutan kiasan. Saya pernah ditanya oleh teman saya, seorang dosen dari sebuah pesantren di Sukorejo, dia Sebarus. Dia bertanya, Pak, orang Kristen, karena saya pernah memberi dia izin bahasa Arab, Pak, orang Kristen kalau berdoa ada ungkapan Abana di sama Bapa kami yang ada di dalam surga. Apakah Allah itu laki-laki? Katanya dia. Tidak. Untuk memahami kitab suci, kita tidak bisa langsung membaca dalam alam pikiran kita, dalam budaya kita sekarang. Tapi kita harus paham konteksnya. Saya beri contoh. Misalnya, di dalam Islam ada ungkapan, ada ayat Quran yang terkenal, Qul huwallahu ahad, ya kan? Katakanlah dia Allah yang esa. Kata ganti diri domir orang ketiga tunggal untuk Allah. Kenapa digunakan kata ganti diri laki-laki? Qul huwa, katakanlah dia laki-laki kan? Kalau dalam bahasa Inggris itu kan he. Kenapa bukan she misalnya dia? Atau dalam doa misalnya Allahumma anta salam, ya Allah engkaulah salam. Anta, kenapa bukan anti? Apakah Allah itu laki-laki? Tidak. Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi juga bukan banci. Ya, lalu apa? Artinya ketika kita berbicara tentang Tuhan, landasan berpikirnya harus jelas, logika berpikirnya harus jelas. Ada banyak orang berbicara tentang Tuhan, tetapi logika berpikirnya salah. Misalnya Tuhan diukur dengan ukuran fisika, matematika. Apa mungkin untuk Tuhan diukur dengan ukuran fisika, matematika? Tidak mungkin kan? Berbicara tentang Tuhan, landasan berpikirnya harus jelas, metafisik teologis. Karena dia wujud yang goib, yang mengatasi mengatasi akal pikiran kita, bukan tidak masuk akal. Nah, kembali lagi di dalam Judaisme, Allah menjanjikan akan hadirnya Sang Mesias. Sang Mesias misalnya dalam kitab Mika pasal 5 ayat pertama, di sana dikatakan Mesias yang akan hadir, yang permulaannya, yang munculnya sudah sejak purbakala. Min kedem, sudah kekal. Kedem dalam bahasa Ibrani itu sejajar dengan kata kodem, azali juga. Artinya Mesias digelari dengan sifat-sifat ilahi. Nah, karena di dalam Yudaisme itu sangat menekankan tentang
keesaan Tuhan. Lo yiyeleka Elohim akhirin, jangan ada padamu Elohim yang lain. Karena itu pernyataan diri Sang Mesias yang disifati dengan sifat-sifat ilahi itu harus dipahami sebagai pernyataan diri Allah sendiri. Karena tidak boleh keluar dari tauhid. Nah, ini bisa dibandingkan dengan pergumulan umat Islam misalnya. Apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan generasi pertama kedua umat Islam itu berbeda dengan apa yang dihadapi generasi ketiga keempat umat Islam. Ketika mereka berjumpa dengan filsafat Yunani tentang hubungan antara sifat Allah dan zatnya, Quran sebagai kalamullah dengan zat Allah, maka Quran itu diciptakan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan tidak pernah muncul pada masa hidup Nabi Muhammad dan generasi pertama umat Islam. Pada aspek tauhid, pengakuan syahadat kita sama, la ilaha illallah. Umat Kristen juga mengakui la ilaha illallah. Tetapi ketika dibahas lebih jauh, bagaimana hubungan antara Allah dalam zatnya dengan sifatnya, nah ini perlu dibicarakan lebih jauh lagi dalam konteks hubungan Kristen Islam. Karena dalam buku-buku yang saya bahas, misalnya yang saya bawa, maksud saya seperti Kristologi Qurani, di sini beliau mengakui, penulis buku ini, bahwa posisi Yesus, bukan objeknya ya, posisi Yesus dan posisi Quran itu bisa dibandingkan, diparalelkan. Karena dalam iman Kristen, Yesus itulah firman Allah yang nuzul menjadi manusia. Dalam Quran, dalam Islam, Quran adalah kalamullah yang diturunkan. Sebagaimana keperawanan Maria menjadi bukti bahwa anak yang di dalam kandungan Maria itu bukan berasal dari hubungan biologis, demikian juga keberhurufan Nabi Muhammad misalnya dalam pandangan Islam menjadi bukti bahwa Quran itu benar-benar wahyu dari Tuhan. Nah, karena itu kalau kita mempelajari sejarah ilmu kalam Islam, ilmu kalam Islam sedikit banyak juga mendapat pengaruh dari kekristenan. Contoh kalau Anda baca di dalam tulisan Al-Kindi. Al-Kindi menulis sekitar tahun 830. Dalam tulisannya di sana Al-Kindi menulis fa'ama sifatu dzatihi tabaraka wa ta'ala juga kalimat wa ruh azali. Ada kata sifat untuk menerjemahkan kata hipostasis. Ya tentu dalam waktu 15 menit saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang lebar, tapi nanti dalam sesi tanya jawab kita bisa berbicara lebih jauh. Artinya dalam iman Kristen, kenapa iman Kristen mengakui atau menganggap Yesus itu sebagai Tuhan? Ini harus dijelaskan dalam makna apa umat Kristen menyebut Yesus itu Tuhan. Orang Kristen menyebut Lord Jesus, Tuhan Yesus, Rabbuna Yesus Al-Masih, Tuhan Yesus. Itu berasal dari penggenapan mesianik dalam perjanjian lama. Mazmur 110 ayat 1 misalnya, Neum Yahweh Ladone, firman Yahweh, firman Hashem kepada Tuanku, my Lord, duduklah di sebelah kananku. Nah, ini ada kaitannya dengan ungkapan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu tidak bisa dilepaskan ungkapan-ungkapan itu dari pengharapan tentang Al-Masih yang akan datang di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab para nabi. Artinya iman Kristen membedakan antara keilahian Yesus dalam hakikatnya sebagai kalimat Allah, dan kalimat Allah itu kodim, kekal, tidak diciptakan, berdiri dalam zatnya, dan kemanusiaan Yesus, ketuhanan Yesus yang itu menunjuk kepada aspek kemanusiaan Yesus. Sama seperti Quran membedakan, Islam membedakan Quran sebagai kalam nafsi yang kekal, yang iman bidatihi, berdiri dalam zat Allah, dan wujud nuzul Quran, wujud fisik dari kalamullah itu dalam bentuk buku, kertas yang ditulis. Tentu umat Islam tidak meyakini bahwa kertasnya, tulisannya itu sebagai kalamullah yang berdiri dalam zat Allah kan? Itu fisik, bentuk madulnya, bentuk lahirnya dari kalamullah yang kodim. Nah, karena itu sebagaimana umat Islam tidak perlu mempertentangkan Quran sebagai kalam lafaz dan kalam nafsi, demikian juga kita tidak perlu mempertentangkan antara keilahian Yesus dan ketuhanan Yesus, karena keilahiannya menunjuk sebagai firman yang imah bidati, kekal, berdiri dalam zat Allah, dan
dan kemanusiaan Yesus ketika firman itu nuzul menjadi manusia. Karena firman itu nuzul menjadi manusia, otomatis sebagai konsekuensi ia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, ia mengalami apa yang dialami oleh manusia. Yesus lapar, Yesus haus, itu konsekuensi dari nuzul firman itu menjadi manusia, dari turunnya firman itu menjadi manusia. Sebagaimana kalau yang qadim itu turun dalam wujud kitab Quran misalnya dalam Islam, dia terikat dengan aspek materi, bisa rusak. Waktu kurang 1 menit. Waktu kurang 1 menit. Oke. Kitab Quran yang dikatakan kalau mulai qadim dalam zat Allah itu, tetapi berbarengan juga ia terlihat wujud temporal. Jadi makna keilahian dan ketuhanan Yesus dalam iman Kristus itu harus dibedakan. Keilahian yang menunjuk hakikatnya sebagai kalimat Allah dan itu qadim, dan kemanusiaannya ketuhanan Yesus itu menunjuk pada pengharapan tentang Mesias dalam perjanjian lama. Oke, terima kasih. Ya, kita garis begitu mendengar yang perlu kita garis bawahi menurut Bapak Winarto, sedikit kesimpulan yang mungkin sudah menjadi lagu lama bagi umat Kristen, menjadikan sebuah patokan bahasanya berpedoman bahwa mengapa umat Kristen tetap mempertahankan Yesus itu sebagai Tuhan, tetap kembali pada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman itu sendiri, dan berpatokannya bahwa firman itu Yesus. Jadi kalau digarisbawahi, Yesus itu pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Allah, Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Dan juga direspon melalui dalam surat Al-Imran yang punya satu keyakinan bahwa Al-Quran memberikan gambaran bahwa sesosok Yesus, sesosok Isa itu adalah Al-Masih, Mesias itu sendiri, penyelamat itu sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya kami berikan kepada beliau Bapak Ustaz Ahmad Fadil Taslim, waktu dan tempat kami berikan. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah yang di dalam Al-Quran diterangkan secara jelas. Jadi kalau kita orang Islam itu, dan siapa saja orangnya itu mau memahami bagaimana Allah dalam agama Islam, tidak perlu berpikir bertele-tele, karena begitu jelasnya bagaimana Allah menurut Al-Quran, menurut agama Islam. Tadi sudah disinggung tentang Al-Ikhlas, seterangkan. Maka kita kembali tentang ajaran Islam menyangkut ketuhanan. Agama Islam jelas di dalam masalah ketuhanan, prinsipnya adalah tauhid. La ilaha illallah, tidak Tuhan. Apapun alasannya, apapun bentuknya, maka tidak Tuhan selain Allah. Memang sejak dulu ada Tuhan selain Allah. Di zaman orang-orang kafir dahulu sudah ada Tuhan selain Allah. Mereka membuat patung berhala namanya Lata, Uzza, Mana, dianggap Tuhan, disembah. Bahkan Fir'aun itu mengangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan. Tidak tinggalkan bahwa Yesus dipertuhankan oleh umat setelah itu. Tuhan selain Allah. Menurut Islam, la ilaha illallah, tidak Tuhan. Apapun alasannya, siapapun dia, maka Islam sebagaimana katakan harga mati, tidak Tuhan selain Allah. Mari ini kita pahami. Persoalan itu beda pendapat lumrah. Islam kan la ikrah fiddin, tidak ada paksaan. Hadirin yang kami hormati, diterangkan lebih jauh tentang bagaimana Tuhan Allah itu dalam agama Islam. Lalu tidak beranak. Kalau kita manusia yang sudah diberi akal oleh Allah mau mencerna itu, Allah itu tidak beranak. Kalau
pikiran kita, akal kita gunakan lebih jauh. Andai kata Tuhan itu punya anak, terus anaknya gede oleh konco, wong tuanya bisangan, maka Tuhan bisangan itu menunjukkan kalau akal tidak berfungsi. Tuhan diterangkan Allah itu walam juga dan tidak dilahirkan. Kalau Tuhan dilahirkan, sekali tempo main futsal pulangnya ke malam dimarahi ibu. Han, kowe kok totomu. Dari dua kalimat ini saja jelas. Lam yalid, Allah tidak beranak. Setiap yang beranak itu makhluk. Manusia beranak, hewan beranak, tumbuh-tumbuhan beranak. Maka la ilaha illallah, tidak Tuhan, apapun bentuknya. Maka diakhiri dengan kalimat walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai. Jangan disamakan bahwa Allah itu, Tuhan itu sama dengan siapa saja, termasuk disamakan dengan anaknya Maryam, yakni Al-Masih Isa putra Maryam dalam versi Al-Quran atau Yesus dalam versi Injil. Lah, tidak. Hadirin yang kami hormati. Kemudian di dalam Al-Quran memang ada ayat-ayat yang kelihatannya serem. Orang, loh kok keren Pak? Ya. Dalam tulisan saya sebutkan ada beberapa ayat di situ tentang orang-orang yang menuhankan selain Allah. Orang-orang yang beranggapan ada Tuhan selain Allah. Maka mereka diistilahkan adalah orang yang musyrik, mensekutukan Allah. Dan orang-orang yang mempertuhankan selain Allah itu di dalam Al-Quran 3 ayat yang saya tulis itu Al-Ma'idah 17, Al-Ma'idah 72, Al-Ma'idah 73. Ketiga-tiganya diawali dengan kalimat laqad kafar, sungguh telah kafir. Jadi kalau ada orang mempertuhankan sesuatu selain Allah, menurut Al-Quran dia adalah orang kafir. Persoalan saudara-saudara kita dari Kristen tidak menerima itu, ya monggo saja, ini kan hak mereka. Tapi kita orang Islam harus tegas. Orang Islam jangan kemudian demi menyenangkan orang lain lalu mengorbankan keyakinannya. Kita harus tegas. Asidah wal kufar, bersikap keras, tegas terhadap orang kafir. Ruhama ubainahu, berkasih sayang sama muslim. Jadi kalau ayat mengatakan laqad kafar, sungguh telah kafir. Siapa orang yang kafir itu? Yaitu orang-orang yang beranggapan, orang-orang yang berkeyakinan bahwa Al-Masih Isa putra Maryam kurung Yesus menurut Alkitab. Kalau itu dianggap sebagai Tuhan, maka dia adalah orang kafir. Persoalan nanti keberatan, silahkan nanti memberikan uraian. Tapi kita menyampaikan prinsip dulu. Ini loh Islam, izhadu bi anna minal muslimin. Saksikan saya orang Islam, punya pendirian, punya keyakinan. Jangan sekali-kali demi menyenangkan orang lain lalu mengorbankan keyakinan. Saudara yang kami hormati, keyakinan agama Kristen tentang ketuhanan Yesus yang tadi diungkap juga tidak bisa terlepas dari Perjanjian Lama. Kalau kita buka Perjanjian Lama, tidak sedikit ayat-ayat yang menerangkan bahwa tidak Tuhan selain Allah. Baik di kitab Ulangan, di kitab Samuel dan seterusnya. Apalagi di Perjanjian Baru, Yesus dengan tegas. Yang tadi salah satu ayatnya juga sudah disindir oleh saudara kita, saudara Nabi. Ketika Yesus ditanya, Robbi, hukum mana yang paling utama? Maka Yesus menjawab, hukum yang paling utama ialah sembahlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan seterusnya. Setiap kali Yesus ngomong Tuhan, pasti digandeng Allahmu. Kalau kita cerdas, menunjukkan bahwa aku Yesus ini bukan Tuhan, didahului dengan kalimat dengarlah hai orang Israel. Mengapa Yesus dalam Alkitab selalu menyatakan dengarlah hai orang Israel? Yesus sadar dirinya diangkat oleh Allah, ditugasi oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul hanya kepada orang Israel. Sehingga di dalam Alkitab Yesus selalu berkata, dengarlah
hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, dan seterusnya. Kalimat yang sejelas itu sebenarnya tidak perlu kita berpikir terlalu sulit kalau memang kita ini orang yang mau menggunakan akal. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi di dalam Alkitab, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, sudah sangat jelas dan tidak sedikit ayat-ayat yang menerangkan tentang la ilaha illallah. Hanya beda istilah, beda bahasa, tapi sebenarnya sama, maknanya adalah sama. Oleh karena itu tinggal kita, adakah kita itu mau dengan akal yang diberikan oleh Allah itu memahami itu, atau kita kemudian mencari-cari alasan dengan 1001 alasan untuk tetap mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Monggo itu Tuhan. Sekali lagi, Islam punya satu garis, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tapi paling tidak sepulang dari dialog ini sama-sama mikir, iya teman tak Yesus itu Tuhan. Paling tidak berpikir ke sana. Nah, hadirin yang kami hormati, kemudian akal ini di dalam Islam luar biasa. Kalau manusia diterangkan makhluk yang paling baik adalah satu kelebihannya, karena diberi akal oleh Allah. Maka di dalam Islam banyak diterangkan afala ta'qilun, dia kalun. Maka kalau kita diberi akal lalu tidak digunakan untuk memikirkan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, eman-eman, dikasih akal tapi tidak dipakai mikir. Satu ayat saja yang menyentuh akal manusia, seluruh manusia apapun agamanya. Karena di ayat itu Allah menyatakan ya ayyuhannas, hai manusia, sembahlah Tuhan. Di Al-Baqarah 21 jelas, ya ayyuhannas subudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Jadi manusia itu bertuhan. Karena manusia itu bertuhan, maka manusia diperintah menyembah Tuhannya. Siapa Tuhan yang lebih disembah? Di ayat itu jelas sekali. Sembah Tuhanmu yang telah menciptakan. Kalau kita mau melanjutkan dengan cerdas, berarti jangan menyembah Tuhan yang cuma carilah Tuhan yang menciptakan itu siapa. Sedangkan selain itu makhluk, termasuk Yesus, itu makhluk yang cuma diciptakan. Begitulah keyakinan Islam. Tinggal secara orang Islam istiqomah menyembah Allah, atau kemudian bergeser naudzubillah. Tapi Islam telah memberikan satu keterangan jelas. Kalau kamu bergeser dari keyakinanmu, sedikit saja kamu bergeser untuk meyakini adanya Tuhan selain Allah, neraka tempatmu. Itu firman Allah pada orang Islam. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang sedikit ini, saudara-saudaraku khususnya, jangan sampai bergeser dari Islam kita. Soal nanti saudara-saudara mendengarkan penjelasan yang kedua dari saudara Gracia nanti tentang Tuhan Yesus itu alasannya apa-apa, monggo kita sudah berada di ruangan ini. Tapi ingat, jangan terpengaruh dengan alasan 1001 macam itu. Kembali kita pada ajaran kita yang dijamin benar oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Alkitab sendiri banyak sekali kejanggalan yang kalau kita berpikir Tuhan itu kok begitu, walaupun tadi dikatakan ada berbeda Tuhan Yesus dan sebagainya, tapi dalam Islam diterangkan Allah itu berapa? Kurang 2 menit. 2 menit. Ya, kita harus taat. Wong Islam boleh bangkang. Taat mereka. Allah itu, Tuhan itu tidak punya sifat-sifat seperti manusia, apapun alasannya. Nah kalau Tuhan punya sifat seperti manusia, nggak ada bedanya.
Maka di lembar kedua yang saya tulis itu istilah saya Tuhan kok. Kok apa? Banyak sekali. Cuma di situ saya tulis yang enteng-enteng saja. Di Injil Yohanes diterangkan Tuhan kok tidak bisa berbuat apa-apa. Sama. Ada pun yang nomor 2 di Injil Markus dan juga dipertegas di Injil Matius. Tuhan tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Loh, Muhammad juga tidak tahu Pak kiamat kapan. Iya, karena Muhammad bukan Tuhan. Jadi kalau Nabi Muhammad tidak tahu kapan kiamat, jawabannya iya, karena Nabi Muhammad bukan Tuhan. Maka kalau Yesus tidak tahu kapan hari kiamat, memang Yesus bukan Tuhan. Dan seterusnya. Kalau saudara, maka waktu sudah tinggal beberapa detik, Ustaz. tinggal beberapa detik. Baiklah hadirin, jadi penutup di Alkitab ini memang ada berapa ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, ada berapa ayat. Tapi ingat, itu bukan firman Allah, itu bukan ucapan Yesus, itu adalah surat kiriman dari Paulus. Paulus itu bukan murid Yesus, dan Paulus itu perlu dikaji lagi siapa Paulus itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Maha Suci Allah yang tidak pernah bisa disetarakan dengan makhluk apapun. Apa yang tadi sudah dijabarkan oleh Ustaz Fadil memberikan gambaran kepada kita semua yang boleh ada di tempat ini, khususnya umat Kristen. Pandangan Islam adalah suruh mencari Tuhan yang bisa menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Itu satu yang perlu kita garis bawahi. Ya, nanti tolong dicatat bagi khususnya umat Kristen supaya nanti dijadikan sebuah pertimbangan dan pertanyaan. Ya, itu satu. Yang kedua, pandangan umat Islam itu bahwa Tuhan itu tidak pernah bisa diperanakan. Ya. Kalau kita melihat sebuah doktrin yang sudah tertulis dalam Alkitab, memang apa yang menjadi perjalanan Yesus semuanya menjadi peran manusia. Ya. Mungkin kalau Yesus bisa melakukan mukjizat ini dan itu, para nabi dan rasul lain juga mungkin bisa melakukannya. Apakah itu juga bisa disebut Tuhan gitu? Dan berbagai banyak hal. Tapi yang perlu kita garis bawahi apa yang disampaikan oleh beliau tadi, pola berpikir umat Islam suruh mencari Tuhan yang bisa menciptakan, bukan yang diciptakan. Monggo Mas Gresia, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Saya akan mengamali materi saya di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Diskusi semakin menarik dan saya sekarang sudah mulai mengamati bahwa ada ketidaktemuan kalau kita diskusi antara Islam dan Kristen, kita melakukan aneksasi teologis. Artinya agama Kristen di saat mempelajari agama Islam, saya gunakan cara pandang Kristen saya, atau andai kata saya ateis, saya Hindu, menggunakan paradigma saya untuk mengkaji keyakinan orang. Itu tidak boleh. Termasuk misalnya orang ateis yang tidak percaya Tuhan, orang Hindu, Buddha termasuk Islam, di saat mengkaji masalah agama yang tidak diyakini menggunakan cara pandang Islamnya. Yang saya tawarkan adalah Islam harus dipaham dengan kaidah-kaidah Islam. Terserah Anda Sunni, maka kita berbicara tentang Sunni yang mana, Asy'ari atau Maturidi, atau misalnya yang saya ya silakan si ayat mana, Imamah atau Sa'idiyah. Artinya agama itu dibedah, dipelajari, dikaji dengan cara agama itu. Saya amati ada inkonsistensi dari apa yang diucapkan Pak Fadil. Di dalam Kristen, saya tidak mau mulai ke teologi, tetapi ke logika berpikir yang runtut. Setiap kata itu bisa dipakai. Kurang jelas. Setiap kata, ini Allah, ini manusia.
itu bisa dipakai untuk membicarakan Allah atau manusia. Di dalam hadis ada yang berkata, bicarakanlah makhluk Allah, tapi jangan bicarakan Allah, karena membicarakan Allah hanya menambah-nambah kebingungan. Ini dikutip sama Imam Ja'far Shadiq. Karena apa? Kita menggunakan bahasa yang terbatas, otak kita cuma 2 kepal, membicarakan yang menciptakan kita. Syarat yang paling diperhatikan orang Kristen, setiap kata yang dikaitkan kepada Tuhan atau aktivitas ketuhanan tidak boleh sama sekali dimaknai harafiah. Saya tidak perlu menunggu orang itu berbicara sampai akhir, kupastikan konklusinya kafir. Misalnya tangan, saya bisa ngomong tangan Allah, saya bisa ngomong tangan saya, sama kan? Tetapi begitu kata tangan kita kaitkan ke Tuhan dengan tangan kita kaitkan ke saya, sama sekali ini tidak boleh diharafiahkan. Termasuk ini, mata Tuhan, mata saya, kalimatnya sama, subjeknya yang berbeda. Yang satu bisa diharafiahkan, yang satu harus tidak. Saya bawa buku tulisannya orang Madura, Polemik Kitab Suci, saya sudah fotokopikan ke Anda, tapi nanti saya bagikan. Mereka mengatakan setiap kata-kata di dalam Alkitab mengenai anak Allah, kalau sampai dimaknai Allah kira-kira punya rahim, bayinya keluar lewat vaginanya Allah, mohon maaf, itu tidak mungkin. Dan tidak pernah ada satu orang Kristen aliran manapun yang memaknai Tuhan secara harafiah semacam itu, kecuali Mormon. Saya bawa bukunya kitab Mormon. Nah, sebenarnya saya kurang sepakat dengan itu, Yesus Tuhan atau bukan, karena nanti kita masuk dipaksa masuk, ayo benar-benar. Saya lebih sepakat, kenapa saya mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Artinya saya memberikan penjelasan iman saya tanpa saya harus melakukan aneksasi teologis kepada pihak yang tidak mempercayai Yesus. Karena forum ini terbuka, silahkan debat saya. Tadi sudah dikatakan, yang mengatakan Yesus itu adalah ilahi sekaligus insan bukan Yohanes yang pertama kali. Yohanes tulis Injil tahun 90 akhir. Di Kolose pasal 2 ayat 9 kalau bisa dibuka, Paulus di tahun 60 mengatakan dia yang Kolose 2:9, di dalam dia berdiam segala keseluruhan keilahian secara jasmani. Yesus dimaknai Tuhan karena orang Kristen mempercayai dia adalah firman yang turun menjadi manusia. Dan perhatikan, kalau saya mau gambarkan, di dalam Kristen Bapa atau Allah, firman menurut orang Kristen itu ada di dalam Bapa, bukan di luar zat Allah, bukan di luar wujud Allah, ada di dalam sini firman Tuhan. Kita menganggap Yesus sebagai Tuhan karena dia adalah firman kata logos dalam bentuk tunggal yang berada di dalam zat Allah, bukan di luar. Yang mengajarkan firman itu bersifat baru ada. Itu yang jadi konsili Nikea nanti. Saya bawa notulensi lengkap konsili Nikea, siapa yang berdebat dengan siapa, hasil kanonisasinya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa aslinya bahasa Inggris, saya bawa kanonnya. Ada yang mengatakan Tuhan pernah tidak punya firman, ngamuk pendeta pada sedunia. Nah, saya bawakan waktu sini. Orang Kristen langsung bertanya kepada yang mengajarkan itu. Ini bukunya Seven Ecumenical Council. Ini notulensi konsili pertama Kristen sedunia. Jadi yang mengatakan konsili Nikea mengangkat Yesus sebagai Tuhan, ngawur kok. Konsili Nikea enggak membicarakan itu. Konsili Nikea mempermasalahkan Arius orang Mesir yang mengajarkan pernah ada waktu Bapa, maksudnya Allah, tidak punya firman. Firman bersifat baru dan pangkatnya lebih rendah. Pendeta-pendeta ngamuk. Pertama, tunjukkan ayatmu di mana firman itu di luar zat Allah. Kedua, kamu belajar dari muridnya Rasul Salma karena kejadian itu di tahun 300. Ayo, sanadnya dari Rasul mana yang mengajarkan firman itu di luar zat Allah? Arius tidak bisa ngomong. Terakhir, bapak-bapak gereja,
Wes tidak usah ngomong ayat-ayatan, tidak usah ngomong sanat-sanatan khilafah rasuliyah. Andaikan firman-Nya Allah itu pernah tidak ada, akhirnya orang ini menciptakannya. Masa Allah mengatakan jadilah firman? Ini ngomongnya belum bisa. Akhirnya Arius yang mengatakan firman itu adalah ditolak, itu notulensinya lengkap. Jadi orang ngomong segala macam konsili tak tantang, aku punya notulensinya. Jadi saya memahami Yesus sebagai Tuhan dari sisi hakikatnya sebagai firman. Makanya begitu saya baca bukunya ilmu alam karangan Sanjilo Nasir, Al-Janibul Ilahi, karangan Musa, tulisannya orang Indonesia lama, Profesor Muin, terlalu mudah untuk saya bisa memahami firman yang nuzul menjadi kitab, menjadi buku, memiliki dua sifat. Sebagai firman Allah, dia kekal, tidak berpermulaan, tetapi melihat wujud fisiknya, dia adalah benar-benar kita. Terlalu gampang saya memahami. Karena sebelum Asri atau Imam Al-Ghazali di tahun 1100 membahas masalah itu dari pertama bahwa firman menjadi manusia memiliki dua sifat, itu iman kita. Jadi kita mengatakan Yesus Tuhan karena dia menurut Kristen adalah firman yang melekat di dalam Allah yang wujud menjadi manusia. Saya kasih contoh. Ini saya tulis buku. Misalnya buku ini saya senggol jatuh ya. Saya tidak sadar keinjak. Saya gunakan dalil empiris, dalil eksistensial, dan dalil materialisme yang tadi digunakan Pak Fadil. Apakah yang bisa jatuh dan yang bisa diinjak adalah kadir dan komitmen di Jakarta? Andai kata buku yang saya tulis ini tersobek, kertasnya bisa tak keluar, mungkin sudah usang ini dibakar, hancur musnah. Apakah buku ini bersifat kadir dan komitmen di dalam Jakarta? Buku apapun, termasuk buku saya. Ada dua jawaban. Kalau kita tidak belajar ilmu agama, masalah metafisika, kita terjebak dalam cara pandang bahwa segala sesuatu itu materi. Jadi kalau non materi tidak mungkin kita terjebak di situ. Tapi kalau saya belajar tentang metafisika, jawabannya tidak selesai. Yang berdoa kepada Tuhan, wujud fisiknya Yesus, yang bisa mati, wujud nuzulnya Yesus sebagai manusia. Ayatnya di mana? Kata 1 Petrus 3:15. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang 18 apa? Yang dibangkitkan oleh Roh, artinya dia tidak tersentuh roh. Demikian juga pada waktu Khalifah Utsman mengadakan kodifikasi Quran dan diperintahkan Said bin Sabit menghancurkan Quran mushaf yang asli dihancurkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan hal itu? Apanya yang hancur? Apa yang jadi aku? Fisik nuzulnya Quran. Menurut Islam, hakikat firman Allah di Islam tidak bisa dimakan ayam atau dimakan kambing, karena mushafnya Hafsah. Ada satu surah hilang, dimakan kambing. Surat yang asli, mushaf yang asli, dengan sengaja ada penghilangan barang bukti sehingga kita tidak bisa melakukan cross check. Jadi kata ada sesuatu yang memerlukan pertanyaan dan kajian lebih lanjut, dokumentasi sudah dengan sengaja dihilangkan. Jadi buku ini bisa jatuh, bisa diinjak, bisa dibakar. Apakah ini kadir dan koimah dengan catatan? Tidak, kecuali firman yang nuzul jadi buku. Apakah Yesus? Kalau kita hanya melihat sisi fisik nuzulnya, saya sepakat dengan apa yang dibilang sama orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan saya. Tapi maaf, orang Kristen mengatakan ayatnya di Yohanes 1 ayat 14.
wa kalimatan jasad insan, dan firman menjadi manusia. Fisiknya bisa kita mengerti benar-benar materi, tetapi kalimat Allah menurut orang Kristen berada di dalam zat Allah dan bukan di luar. Dia tidak terpisahkan dari zat Allah. Dia tidak bersifat baru. Barang siapa yang mengatakan firman Allah itu di luar zat Allah atau bersifat baru, itu dikutuki oleh orang Kristen aliran manapun. So, saya lebih menyenangi bukan suatu diskusi atau dialog yang saling memaksakan, tapi saya tunjukkan inilah yang saya yakini. Kurang berapa menit? Oh, dan sayangnya ya, kemarin waktu di Gresik kita bisa ngomong 30 menit. Di saat kita mengangkat hari ini diskusi yang sangat mendalam tentang Tuhan dan keilahian dan ketuhanan, waktunya 15 menit. Padahal saya mau masuk hubungan antara Yesus dan firman Allah dalam bentuk Tritunggal. Karena saya baca bukunya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ngomong begini, Ibnu Rushd berantem sama Al-Ghazali. Al-Ghazali nulis buku Tahafut Al-Falsifah, di situ dibantah sama Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ngomong begini, jikalau orang Kristen membagi Tuhan menjadi 3, lebih kafir lagi mutakalimun asarya, karena dia menjadikan Tuhan menjadi 21. Terus dia bikin buku Tahafut Al-Tahafut, kutipannya Al-Ghazali dikeluarkan, masih dia kasih bantahan. Menarik banget. Karena apa? Di dalam Kristen, Yesus sebagai firman, Bapa bukan tidak sama dengan anak atau firmannya. Zat Allah Bapa bisa dibedakan dengan rohnya, hayatnya. Tetapi orang Kristen mempercayai tidak pernah dijumpai Allah, zat Allah tanpa firmannya, atau ada zat Allah tapi tidak ada hayatnya. Ini tidak mungkin. Jadi keesaannya ada di dalam zat Roh Kudus. Waktu kurang 1 menit. Nah, sedangkan hal yang mirip muncul di dalam pandangannya Asy'ari bahwa Allah itu Esa memiliki 20 sifat. Antara Allah dengan sifat-sifatnya tidak sama. Allah kekal, Bashar kekal, Iradat kekal, Hayat kekal, Kalam kekal. Apakah sifat yang satu dengan sifat yang lain sama atau sinonim? Tidak. Terus ditanya sama Ibnu Rushd, kalau gitu 21 sifat ini tidak ada yang sama, tidak ada. Masing-masing kekal. Gusti Allah kekal. Gusti Allah dengan sifatnya tidak kekal. Gusti Allah dengan sifatnya sama, tidak sama. Ada berapa yang kekal? Waktu kurang setengah menit. Nah, itu nanti kita diskusikan ya, karena waktunya tidak tidak cukup. Nanti di sesi berikutnya kita bisa diskusi lebih panjang untuk kita melihat paralelisasi ajaran Tritunggal dengan ilmu kalam. Sementara ini. Ya, terima kasih. Yang perlu kita catat pada pagi siang ini bagi saudara-saudara kita di Muslim, pandangan saudara Gracia yang mewakili umat Kristen beranggapan dan berpikir bahwa untuk memahami Yesus itu sebagai Tuhan, itu hakikatnya Yesus itu adalah firman, ya. Jadi kenapa orang Kristen menganggap Yesus itu sebagai Tuhan? Hakikatnya Yesus itu adalah firman. Sedikit ingin saya sampaikan, kenapa setiap pembicara kita beri waktu 15 menit? Karena ini bukan seminar, ini dialog, ya. Kalau seminar itu untuk menimbang, kalau dialog itu kami berharap kepada seluruh pembicara baik Islam maupun Kristen untuk dapat berbicara poin intinya saja. Jadi kalau dijabarkan sampai ke akar-akarnya, nah ini bukan dialog, namanya seminar. Kalau bukan seminar nggak masalah, ini dialog. Jadi cukup inti poin-poinnya saja. Saya pikir saudara kita di Kristen juga tahu, di Islam juga dapat memahaminya, ya, sehingga dapat kita pahami betul
sebagaimana wujud sesosok Yesus. Jadi jangan keluar dari jalur itu. Jadi saat ini saudara kita di Islam ingin tahu kenapa orang Kristen itu berpikir Yesus itu kok Tuhan, gitu loh. Demikian pun orang Kristen, kenapa sih orang Islam itu kok tetap nolak Yesus itu sebagai Tuhan? Sebenarnya intinya kesalahan saja, tidak keluar dari jalur itu. Nanti kalau keluar dari jalur itu, nanti malah jadi seminar nanti. Nah, kalau seminar makan waktu 1 hari nanti. Ya, baiklah, untuk waktu selanjutnya kami serahkan pada beliau, Ustaz Masud, monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bicarakan ini judulnya diantaranya antara Kerbo Kiai Slamet dengan Yesus Juru Selamat. Ini gambarnya Kerbo Kiai Slamet saat 1 Suro ini disembah oleh seorang ibu, dan ini dianggap sebagai wujud visualisasi manifestasi dari Sang Hyang Widi sebagai penyelamat, terutama di bulan Suro, yang menurut keyakinan orang Jawa bulan Suro itu merupakan bulan yang penuh bala. Oleh karena itu membutuhkan juru selamat, yaitu Kerbo Kiai Slamet. Sebelumnya saya bawa dalam bagaimanapun juga filosofinya sama antara filosofi Hindu dengan filosofi Kristen ini, bahwa orang Hindu itu percaya adanya Ida Sang Hyang Widi, Tuhan Sang Pencipta. Ini saya ambil dari Atharva Widi. Sang Hyang Widi adalah tunggal dan hanya Sang Hyang Widi adalah satu dan hanya tunggal esa. Sang Hyang Widi memiliki bentuk yang tidak terkira jumlahnya. Bisa berwujud memanifestasikan diri, memvisualisasikan diri dalam wujud pohon yang besar, sehingga orang-orang Hindu pohon yang besar pun dikasih persembahan. Nah, menurut Atharva Weda juga disebutkan orang bijak memvisualisasikan Sang Hyang Widi, Sang Pencipta divisualisasikan, sehingga pada saat Hari Raya Galungan, Sang Hyang Widi diwujudkan dalam bentuk kerbau. Ini. Nah, kemudian dalam keyakinan Hindu Jawa itu yang tadi saya sebutkan Kerbo Kiai Slamet, ini dimandikan pada 1 Suro, di bawahnya ada tandon air, ya ini ada airnya, ya dikenciki, ya diberaki, ya terserah. Bekas air mandinya Kerbo Slamet ini diyakini memiliki kekuatan yang dahsyat. Karena apa? Ini manifestasi dari Sang Hyang Widi, Tuhan Pencipta, sehingga air itu dianggap sebagai air keberkahan yang bisa menolak bala dan lain-lain, bisa awet muda dan lain-lain. Oleh karena itu ini dijual per botol aqua, harganya 5.000. Setelah itu dibersihkan, dikeringkan, dicium, disembah kayak yang tadi, diarak, orang-orang berjajar menunggu kotoran Kiai Slamet keluar. Nah, ini diantaranya ada ibu yang berjilbab juga mengambil kotoran Kiai Slamet. Untuk apa? Mungkin untuk pil, untuk kosmetik, terserah. Ini kerbau. Orang-orang Jawa, bahkan ini juga banyak orang Islam yakin kerbau ini hewan, secara fisik hewan, tapi dia ini memiliki keilahian, sifat-sifat keilahian, sampai bekas air minum, bekas air mandinya itu diminum, bahkan kotorannya pun dipakai obat.
Nah, coba sekarang Mas Gracia sama Mas Winarto cari di ayat kitab suci Anda, kan dijelaskan di dalam Lukas, dalam Matius bahwa malaikat itu sudah memberitahu pada orang-orang Majus, para penggembala, bahwa Yesus lahir. Kalau memang waktu itu malaikat memberitahu bahwa dia itu adalah Tuhan, ya pasti kotorannya Yesus ditadai. Ya kan? Ini aja kotoran terbu aja